Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Tetap ya jaga kesehatan ya, walaupun kita banyak aktivitas, kegiatan di himpunan, kuliahan, itu kita harus tetap jaga kondisi. Apalagi sekarang sudah mulai ada peralihan cuaca, pasti imun tubuh kita butuh stamina atau kekuatan imun kita harus tetap stabil. Selanjutnya kembali ke perkuliahan ya. Seperti biasa sebelum kuliah kita mulai, saya ingatkan kembali dalam materi atau dalam kuliah teknik kontrol industri ini, kita tetap mengedepankan CPMK atau capaian pembelajaran di tiap mata kuliah, yaitu capaian mata kuliah kita itu adalah mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan operasi dasar PLC. Jadi mau tidak mau, operasi dasar PLC mulai dari awal sampai nanti kita bisa mengoperasikan PLC itu benar-benar harus kita kuasai. Ya, kalau kemarin di pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga kita sudah memahami tentang dasar-dasar teknik kontrol industri dan pengetahuan tentang PLC, maka di pertemuan keempat ini kita akan belajar memahami instruksi dasar dari PLC-nya. Jadi kita akan belajar PLC mulai dari jenis-jenis logika instruksinya sampai ke program alirnya, alur programnya. Di mana materi yang akan kita sampaikan di sini itu berdasarkan metode perkuliahan. Jadi kita akan ada diskusi dan tanya jawab. Di materi ini dapat kita ambil atau dapat kita baca ulang atau kita dapatkan itu bisa kalian download di e-learning.poltera.ac.id di bagian bab pembelajaran di subbab materi and inverse, or inverse, load pulse, load false, set, reset, dan end. Ya, jadi kita belajar instruksi dasar meliputi and, or, set, reset, dan lain-lain. Seperti biasa, perlu diingatkan bagi yang belum memiliki ya, pustaka yang akan kita gunakan itu adalah merujuk pada manual book milik PLC Mitsubishi. Jadi Mitsubishi Electric di tipe FX3S dan sejenisnya tentang programmable control programming manual book basicnya. Kita lanjut saja ya di materi kita, yaitu di bagian NO kontak dan NC kontak. Jadi kalau kita melihat nanti di program PLC-nya kita akan menggunakan GXWorks. Kemarin sudah kita sekilas belajar perkenalkan program GXWorks itu apa, dan tool-tool yang akan kita gunakan sederhananya di program dasar, instruksi dasar itu yaitu adalah load. Load itu biasa kita gunakan di sini ya, di jalur ini kita sebut bus, jalur ini kita sebut bus. Jadi di NO kontak itu nanti logonya atau simbolnya itu seperti garis dua berdiri ini. Sedangkan kalau NC-nya itu seperti ini. Jadi garis dua tapi kita coret, kita garis tengah. Nah, sifatnya sama seperti pada kelistrikan ya, ada NO artinya dia terbuka. Jadi belum aktif, belum terhubung. Ada juga kalau yang NC ini sudah tertutup, terhubung gitu ya. Ini ada di sisi input. Nah, di sisi N, di sisi outputnya itu ada di sebelah kanannya, di sebelah sini. Nah, di sebelah sini
Ini outputnya nanti akan kita gunakan, simbolnya kita beri nama coil. Coil ini biasa kita menggunakan yang kita pelajari kemarin itu bisa menggunakan memori. Di sini kita bisa menggunakan alamat Y sebagai output. Nah, di sini kita lihat ini ada nomor ya, ada 0, ada 2, ada 4. 0, 2, dan 4 ini kita sebut sebagai step. Jadi yaitu jumlah step yang digunakan dalam program yang kita buat. Jadi step di sini menampilkan urutan dan ukuran program. Apabila Anda memprogram sebuah instruksi pada sebuah urutan dari program daftar program, PLC secara otomatis akan menetapkan jumlah step yang digunakan. Jadi kalau kita lihat di sini berarti kita sudah menggunakan 4 step. Ya, batas stepnya ini tergantung dari masing-masing PLC. Kita coba ya. Di sini kalau kita lihat program ini di jalur pertama, di bus pertama, yaitu di step ke 0, di step pertama, itu kita membuat sebagai contoh ada program load dengan alamat X0. Jadi kalau alamat inputnya itu adalah X ya, X0. Kemudian dia terhubung dengan output coil dengan alamat Y0. Sehingga kalau kita running program tersebut, ini belum langsung nyala karena di sisi input dia bersifat NO. Oke, benar, bersifat NO. Beda lagi dengan program yang kedua. Kalau di program kedua dia bersifat NC dengan alamat X0, kemudian dia kita hubungkan dengan output coil beralamat Y3. Oke, sudah nyambung berarti. Dengan alamat Y3. Kalau kita running program tersebut, maka belum kita apa-apakan, hanya kita running, Y3 ini akan nyala. Benar, nyala. Karena sisi input, di sisi input dia bersifat NC. Bagaimana cara mematikan? Maka kita aktifkan NC menjadi echo. Sampai di sini ada pertanyaan? Aman ya? Aman. Masih dasar. Saya kira kalau untuk teori NONC ini sudah di luar kepala gitu ya. Nah, kalau kita melihat timing chart pada program yang kita buat di atas, itu artinya kita lihat dari masing-masing input. Jadi ketika input yang pertama itu X0 kita nyalakan, program kita nyalakan, sisi X0 belum kita aktifkan, maka akan membuat Y0 off, gitu ya. Tapi begitu dia di sisi input X0 kita nyalakan, maka output Y0 juga akan nyala. Berbanding terbalik dengan sisi Y3. Karena pada sisi Y3 X0-nya bersifat NC. Kalau X0-nya kita tidak aktifkan, Y3-nya akan nyala karena sifatnya adalah NC. Jadi berlaku kembali kalau kita membuat tekniknya kurang lebih seperti ini, ya. Jadi ini juga bisa kita analogikan seperti aliran air, gitu kan. Di sini ada input, gitu kan. Ada input mau diaktifkan atau tidak. Di sini ada sisi input, kita aktifkan atau tidak. Dia akan menggunakan roda ini. Jadi kalau misalkan dalam sisi pertamanya dia itu adalah tertutup, belum kita aktifkan, dia masuk ke echo. Belum ada aliran yang air yang belum ngalir. Jadi kalau kita buka, kita aktifkan keran ini, maka airnya akan mengalir, memutar roda ini, sehingga rodanya jalan. Kurang lebih seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada, maka yang perlu dikenali di sini itu adalah merujuk pada program
program tadi, merujuk pada program tadi, itu X0 ketika dia bersifat echo, maka kita akan mengenalnya sebagai load. Ya, load ya. Load. Sedangkan ketika dia bersifat sebagai NC, kita menggunakan simbol NC, load tersebut kita kenal dengan load inverse. Bisa dipahami? Sedangkan pada Y0 dan Y3, pada sisi kanannya itu adalah wilayah perintah untuk output, keluaran. Jadi nanti yang menjadi aktuator, pengendalian aktuator itu nanti kita bisa simulasikan di sisi output. Nah, sedangkan ini N ini menandakan akhir dari program. Oke. Setelah itu, setelah kita mengenal dari masing-masing load dan load inverse, maka kita perlu tahu ketika ada input atau input lebih dari satu, maka akan kita kenal dua rangkaian. Yang pertama itu adalah rangkaian seri. Nah, kalau ini kita perlu membuat beberapa program, beberapa input di dalam satu program. Kalau kita lihat di sini, koneksi seri itu seperti apa sih Pak? Kita lihat program rangkaian contohnya ya. Kita lihat di sini. Jadi di sisi input kita lihat itu ada tiga input. Yang pertama beralamatkan di X0, yang kedua beralamatkan di X1, yang ketiga beralamatkan di X2. Kemudian kita lihat dia ternyata koneksinya adalah, kalau kita melihat di rangkaian listrik, dia koneksinya secara seri. Jadi dia berjajar. Sifat dari seri tersebut adalah ketika salah satunya tidak bernilai 0, ketika salah satu dari tiga input tersebut bernilai 0, maka rangkaian tersebut jalan atau tidak? Tidak. Karena seakan-akan kalau di jembatan salah satu titiknya sudah terputus, gitu. Maka tidak akan jalan. Jadi yang kita garis bawahi di sini adalah rangkaian seri ini bisa mengaktifkan output jika semua inputnya bernilai 1. Kalau salah satu saja bernilai 0, maka dia tidak akan aktif. Kemudian kalau kita lihat di program seperti ini ada 3 program, ada 3 input, X0, X1 dan X2. X1 dia sifatnya NO apa NC? NO. X1 NO. X2 NC. Nah, di sini menarik. Kenapa? Karena di X2 bernilai bersifat NC. Program ini kita buat di GXOR, disimulasikan. Terus ketika pertama kali kita jalankan, berarti keadaannya masih stabil sesuai standar ya, yang di sini tidak aktif, yang di sini tidak aktif, di sini juga tidak aktif. Dalam keadaan seperti itu, Y0 nyala atau tidak? Tidak. Sekarang saya nyalakan X0, nyala atau tidak? Saya nyalakan sekarang X1, nyala atau tidak? Tidak. Sekarang saya gimana, saya ulangi. Kalau X0 kita nyalakan, nyala atau tidak? Dalam keadaan nyala, X1 kita nyalakan juga, nyala atau tidak? Kok bisa nyala? Karena X0, X1-nya nyala, sedangkan X2-nya bersifat NC. Berarti itu sudah nyala. Ini bertolak belakang ya. Kalau X2-nya kita nyalakan, kita aktifkan. Mati karena dia sudah dalam bersifat NC ya. NC. Terus sampai di sini, dia tidak nyala atau tidak? Ya. Walaupun semuanya bernilai 1? Ya. Kenapa? Karena ada X3 Karena ada X3 yang sifatnya input tapi dia masih bersifat input. Kalau kita nyalakan X3, Y3 akan nyala. Kalau sudah paham tentang rangkaian listrik, kayaknya rangkaian seperti ini itu gampang ya. Jadi kita bisa lebih cepat lah gitu ya. Jadi
nanti kita buktikan pemahamannya teman-teman semua dalam bentuk tugas. Seperti biasa, kita akan selalu mengenal kalimat tugas. Dari kalimat ini, dari seperti yang teman-teman pahami tadi, itu kita bisa membuat timing chart. Ya, timing chartnya seperti sama ya. Kalau X0 kita nyalakan semua, dia masih belum bisa menyalakan Y0. Tapi di posisi ketika X1 nyala, maka dia akan menyalakan Y0. Kenapa? Karena X2 bersifat NC. Nah, tapi kalau X1, X2 kita aktifkan, ternyata malah memutus koneksinya, sehingga membuat Y0 mati kalau diaktifkan. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Gak ada. Itu kalau rangkaian seri. Ada seri, kalau di rangkaian listrik kita kenal dengan rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel, ini kita kenal dengan atau sama saja dengan logika N. Ya, sama saja dengan logika N. Seperti apa, Pak? Nah, jadi paralel itu kita buat contoh sama seperti tadi. Ada 3 buah input, yaitu beralamatkan dari X0, X1 dan X2. Hanya saja posisinya yang berbeda. Kalau seri itu tadi sejajar, lurus, bersambung gitu ya. Kalau paralel itu kita outputnya semuanya terhubung, inputnya semua terhubung, saling terhubung. Kalau tadi input dengan outputnya, keluaran dengan masukannya. Kalau paralel ini kita asalkan ada salah satu saja yang bersifat bernilai 1, maka akan menyalakan Y0 atau outputnya. Misal X1 aktif, X0 aktif, X1 tidak, X2 tidak. Y0 nyala? Kalau X0 bernilai 0, X1 bernilai 0, X2 bernilai 0, Y nyala tidak? Tidak. Nyala atau tidak? Nyala atau tidak? Nyala, karena di sini bersifat NC. Ya, Mas? Ya. Jadi ya, bisa nyala berarti kan ini diaktifkan. Kalau diaktifkan berarti yang awalnya bernilai 1 menjadi 0. Jadi kebalikannya ya. Saya yakin di semuanya paham, cuma ketika kita masuk ke sini menerjemahkan kalimatnya yang berbeda, gitu ya. Jadi hati-hati ya, nanti ketika ada soal dalam bentuk tulisan itu tolong dipahami dia NC atau NO. Tapi kalau bikin program saya yakinlah bisa, kalau kita bisa memahami rangkaian listrik, logikanya itu seperti itu. Ini kira-kira kapan dia mati? Y0-nya kapan mati? Kalau semua input kalau X0 sama X1 bernilai 0 dan X2 bernilai 1. Ya, ini diaktifkan, ini tetap, ini tetap, gitu ya. Maka seakan-akan nggak ada arus yang mengalir, gitu ya. Oke, gampang ya. Nah, kalau kita buat rangkaian seakan-akan gini nih, kalau kita analogikan ke dalam kehidupan nyata itu, dia hanya daftar. Salah satu keran aja aktif, ya, salah satu kerannya aktif, maka ada alir yang mengalir untuk memutar atau mengaktifkan roda ini. Jadi kalau ini ada turbin yang bisa menjadi generator, listriknya nyala. Logikanya seperti itu. Ternyata koneksi seri dan paralel itu juga bisa dipadukan atau bisa digabung. Contohnya pada program ini. Jadi pada program ini kita lihat di sini
paralel yang diserikan. Kalau di sini seri yang diparalelkan. Jadi ada dua buah paralel antara X0 X1 diserikan dengan paralel X2 dan X3. Kalau di sini ada dua buah seri yaitu X0 dan X1 yang kita paralelkan dengan X2 dan X3. Sifat kerjanya mungkin teman-teman paham semua. Coba kita lihat di program yang kedua. Kira-kira untuk menyalakan Y0 ada berapa cara? Yang pertama X0 dan X1 X0 dan X1 nyala. Yang pertama, yang kedua X2 dan X3 X2 dan X3 nyala. Yang ada lagi nggak? Ada lagi nggak cara untuk menyalakan Y0? semuanya nyala. Semuanya nyala. Dua cukup nyala, yaitu di X0 dan X1, atau X2 dan X2 dan X3-nya itu nyala, atau semuanya nyala. Kalau X0 dan X3-nya nyala, Y0 nyala nggak? Kalau X1 dan X2 yang nyala, Y0 nyala nggak? Atau berbalik ya, X0 dan X1-nya yang X0 dan X2-nya nyala, Y0-nya tidak. Sudah paham ya logika seri dan paralel ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Kita coba di praktek ya. Nah, sekarang kita ada ini. Kemarin sudah sempat buka tapi belum sempat pakai. Loadnya itu yang mana? Terus poin itu yang mana? Seri itu bagaimana bikinnya? Kita coba bikin satu program ya. Yang seri paralel. Kita buat. Pak, load yang mana Pak? Kita cek. Kalau di toolnya di sini di panelnya, teman-teman bisa melihat di sini ada bisa menggunakan F5 atau langsung menggunakan tombol ini. Jadi di sini kita cek, kita klik aja. Kita klik langsung keluar window baru yang kita bisa gunakan. Yaitu dia menggunakan simbol load. Terus kita beri alamat di sini. Alamat apa tadi yang digunakan untuk seri paralel? X0. Kita tinggal aja alamat yang digunakan X0. Tinggal enter. Itu cara yang pertama. Ada cara lagi untuk disingkat apa? Langsung aja kita tekan enter. Nah, begitu ditekan enter akan keluar window baru. Tapi kita harus memilih kotak apa yang mau dipakai. Untuk ini kita pakai NO ya, load NO ya. Load NO terus alamatnya tadi apa? X1 enter. Gitu ya. Terus ini tadi outputnya adalah kita tekan enter, terus pilih koin. Yang bagian output itu di sini ada F7. F7 kita pilih F7 atau enter. Nah, di sini bagian koin. Jadi lambangnya itu belum buka belum tutup. Itu kita tadi outputnya adalah Y0. Itu ini masuk rangkaian seri atau paralel? Seri. Kita coba bikin seri paralel ya. Paralel. Kita tekan enter. Simbolnya NO. Alamatnya X2. Habis ini saya apa paralel ini? Seri ya. Enter terus kotak NO. Alamatnya di X2. Enter gitu. Nah, tadi karena seri paralel dia berarti harus terhubung. Cara menghubungkannya kita bisa menggunakan F9, shift F9. Jadi kita bisa menggunakan ini ke bawah tapi. Nah, berarti kita salah naruh pointer. Ctrl Z, kita taruh pointernya di sini. F9. Panjangnya hanya ada 1. Ini sudah jadi seri paralel. Pak, kok ribet Pak ya? Ada cara yang disingkat? Ada. Kita akan cek dulu. Bagaimana Pak? Kita taruh pointer yang mana yang mau dibuat line garis, tekan Ctrl A. Udah selesai. Setelah itu kita compile ya.
Kita compile dulu, ada salah apa enggak. Kalau kembali ke sini berarti aman. Habis itu kita simulasikan. Simulasinya ada di sini nih, ada gambar kayak monitor ini. Kita klik, kita tunggu sebentar. Ini adalah proses transfer ke PLC-nya. Kalau nanti komplit, nah ini sudah komplit berarti selesai. Kita centang aja, nah ini sudah running. Kalau nanti ada garis biru artinya dia connect. Nah, kalau nanti birunya ada di output berarti dia nyala. Kita coba aja. X1 kita nyalakan. Cara nyalakannya itu kita bisa menekan Shift Enter. Shift Enter. Nah, posisi seperti ini berarti dia sudah aktif. Sudah aktif ya? Aktif. Tapi X1-nya, X0-nya aktif, tapi Y0 belum nyala. Masih mati. Kita nyalakan di sini. Nah, di sini kita lihat dia sudah nyala. Kalau salah satu mati, dia mati. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, nanti yang akan menjadi tugas buat kalian itu adalah mensimulasikan program koneksi, seri, dan paralel atau logika AND dan logika OR. Nanti kalian buat program, cari studi kasus untuk bisa menggunakan program tersebut. Contohnya misalkan apa namanya itu pintu otomatis. Jadi kalau posisinya kebuka maka dia harus ketika ditekan bisa harus tertutup dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan atau ada saya minta tolong satu orang untuk menyimpulkan. Menyimpulkan apa sih materi kita hari ini? Oke, saya kira sampai di sini pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Jangan lupa tugasnya ya. Semoga kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat dan menjadi amal yang dicatat sebagai amal baik. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.